Around can't remember, Lord, I try my best since 3rd of December. Eyes green or gray, can't remember, but I bet you know the color of feathers. Getting cold, but I have my own sweater. Fuck your polyester, cause cotton's way better. You look worse. Playing Jack and Rose when you're sunk, only you froze, cause you gave her your sweater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita akan kembali memulai pembelajaran Bahasa Indonesia bersama saya, Sri Ayu Nurhaliza. Baik, kita buka dengan doa bersama ya. Silakan ketua murid untuk memimpin doa terlebih dahulu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sekarang Ibu ingin mengecek kehadiran kalian dulu ya. Ya, setelah mengecek kehadiran kalian, ternyata alhamdulillah semua siswa dapat mengikuti pembelajaran. Ya, sebelumnya kalian harus mengetahui terlebih dahulu ya, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai setelah melakukan pembelajaran hari ini. Pada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai tersebut, disebutkan bahwa kalian harus bisa membuat kerangka dan membuat teks editorial ya. Kalian harus mengembangkan kerangka yang telah kalian buat sehingga dapat membuat sebuah teks editorial dengan benar sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Di sini juga disebutkan bahwa kalian harus mempresentasikan hasil kerja kalian ya. Kalian juga bisa saling menanggapi terkait hasil kerja atau presentasi dari teman-teman kalian. Ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa mengenai teks editorial? Ya, benar sekali, kita sudah membahas pengertian. Lalu setelah pengertian kita membahas apa? Ya, ada ragam informasi pada teks editorial. Ada yang masih ingat apa itu teks editorial? Ya, silakan yang duduk di pojok. Ya, benar sekali, teks editorial ini katanya ditulis oleh redaktur sebagai tanggapan. Ya, jelasnya teks editorial merupakan sebuah tulisan yang ditulis oleh redaktur pada sebuah media massa surat kabar sebagai tanggapan terhadap isu-isu yang tengah hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Teks editorial ini memiliki dua ragam informasi. Ada yang masih ingat apa saja kedua ragam informasi ini? Ya, benar sekali, ada fakta dan juga opini. Sehingga dalam penulisan teks editorial ini, redaktur memaparkan fakta dan juga opini di dalamnya. Nah, sebelum kita langsung praktik membuat teks editorial, sebenarnya ada langkah-langkah yang bisa mempermudah kalian untuk membuat teks editorial ini. Ada yang tahu langkah apa saja yang bisa mempermudah kita membuat teks editorial? Artinya bukan hanya jago menulis ya, kalian harus bisa memilah dan memilih informasi dan juga jati diri kalian dalam teks editorial yang akan kalian buat. Tanpa basa-basi, mari kita mulai saja pembelajaran hari ini. Kita akan membahas mengenai langkah-langkah membuat teks editorial. Ada yang masih ingat ada berapa struktur teks editorial? Ya, silakan kamu yang duduk di depan. Ya, benar sekali, teks editorial itu ada 3. Apa
Apa saja sih ketiga struktur teks editorial itu? Silakan satu orang untuk menjawab pertanyaan ibu tersebut. Ya, silakan absen nomor 7. Ya, benar sekali. Struktur teks editorial itu terdiri dari 3. Yang pertama itu adalah pengenalan isu. Nah, pengenalan isu ini disebut juga dengan tesis ya. Lalu yang kedua ada penyampaian pendapat katanya. Penyampaian pendapat ini disebut juga argumentasi. Lalu yang terakhir ada penegasan. Ya, selanjutnya ada kaidah kebahasaan dari teks editorial. Ada yang mau menjawab apa saja kaidah kebahasaan dari teks editorial? Ya, silakan absen nomor 20. Ya, baru 2. Ada yang mau menambahkan? Silakan absen nomor 15. Ya, benar sekali. Ibu simpulkan ya bahwa kaidah kebahasaan dari teks editorial itu ada 4. Yang pertama penggunaan kalimat retoris. Lalu ada penggunaan kata-kata populer. Lalu yang ketiga ada penggunaan kata ganti penunjuk. Dan yang terakhir menggunakan fungsi kausalitas. Jadi pada pembelajaran hari ini, kalian harus menempatkan diri kalian sebagai seorang redaktur dan menulis sebuah teks editorial membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang tengah ada di masyarakat akhir-akhir ini. Ya, Ibu sudah memberikan PR kan kepada kalian? Kalian Ibu tugaskan mencari topik untuk menjadi pembahasan teks editorial yang akan kalian buat. Lalu kalian juga harus mencari informasi-informasi atau fakta terkait topik yang telah kalian pilih. Lalu kalian juga harus mengusahakan untuk membuat kerangka teks editorial terlebih dahulu. Ya, dapat dilihat ya, langkah yang pertama kita itu harus menentukan topik yang tengah hangat diperbincangkan, topik yang tengah menjadi isu-isu masyarakat sehingga kita mampu menarik minat pembaca untuk membaca teks yang kita buat. Karena pada dasarnya surat kabar diedarkan untuk memberikan informasi yang lebih aktual. Biasanya topik-topik yang tengah hangat diperbincangkan akan memiliki banyak informasi terkait, karena akan ada banyak orang yang ikut terjun menganalisis atau mencari informasi terkait topik-topik tersebut. Sehingga jika kita memilih topik yang tengah hangat diperbincangkan, kemungkinan besar kita akan mendapatkan informasi-informasi lebih terkait topik yang ingin kita bahas. Ya, sebagai contoh ada permasalahan-permasalahan yang tengah hangat diperbincangkan di publik akhir-akhir ini adalah tentang Omnibus Law. Lalu ada mengenai COVID-19 ya, tentunya yang tengah marak menjadi-jadi di Indonesia. Lalu ada mengenai upaya pemerintah melakukan pembangunan Jurassic Park di Pulau Komodo. Dan jika kalian menonton gosip, mungkin kalian juga pernah mendengar akhir-akhir ini ada beberapa artis yang terlibat dalam video tidak senonoh atau pornografi. Dan Ibu tidak menyarankan untuk membahas itu terlebih dahulu ya. Lalu ada langkah yang kedua itu mengumpulkan informasi atau fakta-fakta terkait topik yang kalian pilih. Jika kalian membahas tentang vaksin COVID-19, kalian mungkin bisa mencari informasi terkait dari mungkin bahan dari vaksin itu apa, fungsi dari vaksin itu apa, cara kerjanya bagaimana. Nah, kalian bisa mencatatnya terlebih dahulu dan bisa dicanangkan sebagai bagian dari pengenalan isu atau tesis dari teks editorial yang akan kalian buat. Selain sebagai tesis, bisa juga sebagai penunjang opini yang akan kalian paparkan pada bagian berikutnya.
harus diingat ya, kalian harus mencari fakta atau informasi dari media atau sumber yang terpercaya dan tidak boleh keliru. Langkah yang ketiga, kalian harus menyesuaikan topik dengan pembaca. Pada bagian ini, kalian harus menentukan bahasa ataupun permasalahan yang akan kalian bahas menyesuaikan dengan kultur atau pemikiran-pemikiran di masyarakat kita. Karena masyarakat Indonesia ini merupakan masyarakat yang majemuk dan memiliki beragam pola pikir tentunya. Selain pola pikir, masyarakat juga memiliki beragam tingkat pendidikan dan tingkat pemahaman. Jadi, kalian harus menyesuaikan apakah bahasa ini tepat digunakan jika sasaran pembaca kalian adalah halayak umum. Tidak mungkin kan kita menggunakan bahasa ilmiah jika yang membaca teks kita adalah seorang yang tidak mengerti akan bahasa-bahasa ilmiah. Lalu topik yang dibahas meskipun berat, jika bahasa yang digunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua kalangan, maka kemungkinan besar pembaca akan mudah memahami teks yang kita buat. Pemilihan topik ini diharapkan juga tidak menyinggung pihak manapun, terutama terkait dengan SARA ya. Jadi kalian harus memilih topik yang tidak akan menimbulkan lagi permasalahan yang baru. Bagaimana? Sejauh ini bisa dipahami kan? Lalu ada langkah terakhir. Ada yang tahu langkah terakhir membuat teks editorial itu apa? Ya, langkah terakhir membuat teks editorial adalah dengan menyunting teks yang telah kalian rancang. Kalian bisa menambahkan atau mengurangi atau justru mungkin mengubah dari catatan-catatan yang telah kalian buat dan membuatnya menjadi teks yang utuh. Teks yang sesuai dengan hakikat teks editorial, lalu memiliki ragam informasi yang berupa fakta dan juga opini, dan juga mengikuti struktur dan kaidah kebahasaannya. Sehingga teks yang kalian buat bisa disebut sebagai tajuk rencana atau teks editorial. Bagaimana? Setelah menyimak langkah-langkah membuat teks editorial, kalian sudah bisa membayangkan teks yang kalian buat itu akan menjadi seperti apa? Apakah akan lebih mudah? Ya, semoga kalian bisa lebih lancar membuat teks editorial setelah mengikuti langkah-langkah tersebut. Ya, kita akan mengembangkannya menjadi sebuah teks editorial. Sekarang silakan kalian bentuk kelompok 4-5 orang untuk berdiskusi mengenai teks yang akan kalian buat. 2,000 years later. Bagaimana? Sudah dapat kelompok? Sudah ya? Nah, sekarang silakan cek kembali apakah topik yang kalian buat itu sudah kekinian atau jika topik yang kalian pilih bukan topik yang hangat diperbincangkan, kalian bisa ubah sekarang dan silakan langsung mencari informasi-informasi terkait topik yang kalian pilih. Jangan lupa harus memilih informasi yang tepat dan terpercaya ya. Lalu setelah kalian mendapatkan informasi-informasi terkait topik, silakan buat kerangka dan buatlah sebuah teks editorial dengan memerhatikan ragam informasi, struktur, dan kaidah kebahasaan teks editorial. Jangan lupa juga kalian bisa mengikuti langkah-langkah yang telah kita bahas tadi ya, agar kalian bisa mempermudah pekerjaan kalian. Tujuan dibentuknya kelompok di antara kalian adalah untuk saling berbagi informasi. Mungkin satu kelompok bisa membahas topik yang sama namun isi yang berbeda, atau mungkin bisa saling mengoreksi satu sama lain meskipun dengan topik yang berbeda.
Bagaimana? Sudah membuat teks editorialnya? Sekarang silakan tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Penampilan yang sangat luar biasa ya. Ternyata anak-anak ibu sudah sangat kreatif ya dalam membuat teks editorial. Kalian mampu membuat teks editorial dengan topik-topik yang menarik dan juga fakta-fakta yang aktual dan Alhamdulillah pertemuan hari ini berjalan lancar ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita ulas dulu apa yang telah kita pelajari hari ini. Hari ini kita telah membahas mengenai langkah-langkah membuat teks editorial yang terdiri dari 4. Ada yang masih ingat keempat langkah-langkah tersebut? Silakan kamu yang duduk di barisan kedua. Ya, ada yang bisa menambahkan? Silakan yang duduk di sebelahnya. Ya, benar sekali. Langkah-langkahnya tadi menentukan topik yang tengah hangat diperbincangkan terlebih dahulu ya. Lalu yang kedua, mencari informasi atau fakta terkait topik yang kalian pilih. Yang ketiga, kalian harus menyesuaikan topik dengan pembaca. Dan yang terakhir, kalian harus menyunting teks editorial yang telah kalian buat sehingga dapat mengikuti atau memenuhi struktur dan kaidah kebahasaannya. Ada catatan penting dalam membuat teks editorial. Meskipun kalian pihak kontra dari permasalahan tersebut, kalian tidak boleh mengesampingkan hal-hal baik terkait permasalahan yang ada di masyarakat tersebut. Karena pada dasarnya setiap hal ada sisi baik dan buruknya. Kalian bisa memaparkan sisi baik dari permasalahan tersebut, tapi kalian tidak memposisikan kalian sebagai pihak pro juga. Kalian hanya menyebutkannya sebagai bagian dari informasi atau fakta dari teks editorial yang kalian buat. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu ingin melakukan evaluasi terlebih dahulu ya. Silakan kalian baca lagi langkah-langkah cara membuat teks editorial agar sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya yang telah kita bahas tadi. Lalu, buatlah sebuah teks editorial yang murni berdasarkan pemahaman kalian. Tunggu dulu, kalian punya PR ya. Silakan kalian cari materi terkait novel umum yang berupa unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel umum. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita di kehidupan sehari-hari tentunya. Baik, mohon maaf apabila Ibu memiliki banyak kekurangan dan selebihnya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.